Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah, yang mana kita bersyukur atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kemudian tak lupa pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khotib mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang menginginkan rezeki yang melimpah, berharap kerja dan usahanya selalu lancar. Namun kadang kala ada orang yang Allah uji dengan keterbatasan dari rezeki tersebut. Jangankan untuk hidup, makan pun susah. Jangankan untuk hidup bermewah-mewah, sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok saja tidak mampu. Bahkan kadangkala berat sekali, banyak tanggungan, hutang menumpuk, punya masalah ini dan itu, dan hal yang lain, atau bahkan kesusahan-kesusahan yang dia alami tersebut. Bahkan hal yang salah satu seperti haram pun dia dapatkan. Seperti karena kepepet dia mencari rezeki dengan cara pesugihan, pergi ke dukun dan yang semisalnya. Ada juga yang menghalalkan segala cara dengan melakukan korupsi, mengambil harta orang lain tanpa hak, dengan cara menipu, mencuri atau yang lainnya, yang semuanya itu adalah hal yang sangat diharamkan. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya banyak cara untuk membukakan rezeki. Setelah berusaha dan bekerja dengan keras, kita bisa melakukan amalan-amalan yang insya Allah akan membuka pintu-pintu rezeki dari Allah. Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di antara kiat-kiat untuk memperlancar rezeki dengan melakukan amal-amal sebagai berikut.
Yang pertama adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang paling penting untuk membuka pintu rizki adalah banyak berdoa. Sengaja ini kita awalkan karena ini adalah yang paling penting. Doa adalah salah satu nama Allah atau Asmaul Husna, yaitu Ar-Razzaq, yang artinya pemberi rizki. Allah maha kaya dan maha memberi rizki, tetapi masalahnya hambanya kadangkala malas sekali untuk berdoa kepada Allah Ta'ala untuk meminta rizki. Mari kita perbanyak doa agar dilapangkan rizki kita. Doa dengan cara rutin setiap hari. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, doa yang dibaca di waktu pagi, yaitu ketika zikir pagi setelah subuh. Setelah salam, beliau membaca doa tersebut, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Albani. Mari kita rutin membaca doa ini setiap kali salam, atau bahkan ketika kita di jalan, ataupun ketika doa mustajab dan di waktu mustajabnya doa tersebut. Dengan cara ini insya Allah rizki kita akan mengalir dengan wasilah berdoa selain bekerja. Kemudian cara kiat-kiat agar kita mendapatkan rizki yang banyak adalah dengan memperbanyak istighfar. Amalan kedua untuk membuka pintu rizki adalah yang sangat besar, yaitu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Yang mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan tatkala Nabi Nuh berkata kepada mereka, yaitu kepada kaumnya, dengan seraya berkata, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak keturunanmu, dan juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ayat ini berisi keutamaan istighfar, yaitu diantaranya adalah diturunkannya hujan, yang mana hujan adalah rahmat bagi kita semuanya, entah itu bagi tumbuh-tumbuhan atau tanaman dan serta hewan, yang mana di dalamnya terdapat rizki yang banyak, serta kita bisa makan, serta kita bisa hidup karena air hujan. Banyaknya keturunan. Yang kedua adalah banyaknya keturunan, suburnya kebun, serta mengalirnya sungai-sungai, yang mana di sini adalah sumber kehidupan bagi manusia terutama. Di sini adalah sangat ditekankan untuk kita untuk beristighfar, yang mana sehari kita beristighfar diwajibkan 10 kali minimal, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau beristighfar minimal 10 kali. Bahkan ada hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ampun setiap harinya minimal 100 kali. Salah seorang di antara sahabat beliau berkata, kenapa engkau menyuruh mereka untuk beristighfar? Kemudian sahabat beliau menjawab, aku tidak mengatakan hal itu diriku sendiri, namun sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man aksara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihanmu. Wa min kulli dhaikin mahrojan, dan kelapangan serta kehimpitan bagimu.
wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan kelapangan rizki yang tak terduga-duga. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang mempermudah kita untuk mencari rizki adalah dengan memperbanyak sedekah. Amal lainnya untuk membuka pintu rizki yang penting dan tidak kalah penting adalah memperbanyak sedekah. Allah Ta'ala berfirman, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdirulah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur razikin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanmu memelapangkan rizki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang menafkahkan hartanya maka Allah menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, mana qasat shadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangi harta, dan kita harus benar-benar yakin dengan sedekah itu tidak mengurangi harta sedikit pun dari harta kita yang kita miliki, dan semakin bertambah berkah sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang sering memperbanyak sedekah. Kemudian yang keempat adalah menyambung silaturahim, yang mana amalan berikutnya untuk membuka pintu-pintu rizki adalah menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim antara kekerabatan atau kepada saudara semuslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yus'ala lahu fi asarihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Kemudian yang kelima adalah kita selalu sering untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah khotib peringatkan di awal khutbah tadi, untuk selalu bertakwa, maka insya Allah rezeki kita akan diberikan oleh Allah tanpa tidak terbendung. Kemudian selain itu, takwa, kalau kita lancarkan rezekinya, maka Allah Ta'ala, kita harus semakin dekat dengan Allah dan semakin takwa kepada Allah. Aneh jika orang ketika dia dilancarkan rezekinya tetapi dia tidak dekat dengan Allah, maka hal itu adalah akan memberinya sebuah adab dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena takwa bisa melancarkan rizki, maka sebaliknya kemaksiatan bisa mempersempit rizki. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Agar rizki kita lancar, tentunya kita harus berusaha dan bekerja dengan keras. Allah memerintahkan hambanya untuk berusaha, berikhtiar, tidak boleh berpangku tangan hanya dengan usahanya saja dan bermalas-malasan dengan cara berdoa dan lain sebagainya tadi. Tetapi kita harus bekerja dan berusaha. Jangan mengandalkan sebuah pangku tangan dan malas-malasan tadi, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, selain berdoa, kita harus berusaha bekerja menafkahi keluarga kita agar rizki kita bisa datang dengan mudahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam hadisnya bersabda, Ayuhan nas, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna jatah rizkinya.
Fala tastabsitur rizqa ittaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talabi. Karena itu janganlah kalian merasa rizki kalian terhambat dan bertakwalah kepada Allah wahai sekalian manusia. Khodu ma khallu wada'u ma harramu. Carilah rizki dengan yang baik, dan yaitu ambillah rizki tersebut dengan yang halal dan tinggalkanlah dengan cara yang haram. Dan janganlah sekali-kali kita melakukan hal-hal dengan cara yang haram dalam mencari rezeki. Jangan sampai menghalalkan segala cara dengan alasan kepepet atau dengan yang lainnya. Apalagi punya prinsip cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Na'udzubillahi summa na'udzubillahi min dalik. Ini tentu suudzon kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala memberikan kemudahan bagi hamba-hambanya dengan meluaskan rizkinya, yang mana jika dia mau berusaha dan kembali kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan memberikan kepada dia kemudahan yang tidak dia sangka-sangka. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa, serta semoga kita diperlancar rezeki kita agar kita bisa tenang untuk beribadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakulanna minal khasirin. Rabbana innaka sami'ad du'a. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من